Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pengen nggak bisa buat roti seperti ini? Lembut banget, fluffy. Apalagi rasanya ya. Ini tanpa telur loh dan tanpa mixer. Nah, seperti ini hasilnya, bisa buat roti hotdog ataupun roti manis. Tapi kalian harus ingat loh satu hal, dalam pembuatan roti itu kita harus sabar. Ojo ke susu gitu biar hasilnya maksimal. Oke ya, langsung aja ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita mulai aja. Untuk bahan-bahannya bisa kalian lihat pada layar ataupun kolom deskripsi ya. Nah, untuk pertama kali kita akan buat bahan tangzongnya dulu atau waterworks. Jadi dalam metode ini kita menggunakan metode tangzong. Digunakan 2 sendok makan tepung terigu protein tinggi dan 125 ml air. Kemudian kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil dan terus diaduk sampai menjadi pasta seperti ini. Oke ya, sampai sini. Agar cepat dingin, kita pindahkan ke wadah dan tutup dengan plastik wrap, karena biar lebih cepat dingin lagi kita simpan di dalam kulkas. Jadi menyentuh permukaan adonannya ya, plastiknya, bukan pada bagian atas wadah. Nah, selanjutnya kita buat dulu adonan roti. Jadi adonan roti itu berbeda dengan adonan tangzong. Di sini adonan tangzongnya udah siap. Ini bahan-bahannya, jadi kita tidak menggunakan telur, tapi hasilnya tetap gurih dan empuk banget. Oh ya, raginya di sini masih aktif, jadi Mama Iji langsung campurkan. Nah, ini sekarang kita masukkan dulu tepung, gula, kemudian ragi instan. Untuk ragi instan, kalau masih ada sisanya bisa kalian tutup rapat dan simpan di freezer ya. Nah, aduk dulu. Kemudian masukkan susu bubuk. Ini sangat ekonomis dengan harga jual yang tinggi, modal yang sedikit. Ini garam dan margarin seperti biasa kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, jangan air susu dulu yang kalian masukkan ya. Kalian harus tambahkan adonan tangzong tadi yang udah dingin, tidak panas lagi. Kemudian kita aduk rata dengan tepung. Ini terus kita aduk, kemudian kita tambahkan. Ingat, setiap penambahan cairan pada pembuatan roti ataupun donat ataupun bakpao itu kalau bisa kalian bertahap ya, karena masing-masing tepung itu mempunyai kelembapan yang berbeda. Jadi kurang lebih 90-100 ml, terkadang 90 atau 95 lebih. Nah, ini terus kita aduk, campur. Setelah tercampur rata, masukkan garam. Kembali kita campurkan lagi. Tuh, adonannya emang seperti ini ya, lembab-lembab, melekat-lekat gitu. Nah, kemudian masukkan margarin. Kembali kita campurkan sampai margarinnya tercampur dengan rata. Nih, teksturnya emang lembut-lembut begini nih. Ini menandakan nanti rotinya juga akan lembut. Sekarang akan kita proofing dulu. Untuk waktunya tergantung suhu ruangan. Saat kalian mengerjakan bisa setengah jam, bisa 1 jam. Nah, ini udah mengembang lebih besar dari sebelumnya. Jangan khawatir, teksturnya emang begitu ya. Nah, sekarang kita taburi dulu dengan tepung papan kerjanya. Jadi teksturnya emang lembek-lembek begini nih. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian taburi lagi pada bagian atasnya tepung. Ini akan kita campurkan dulu dengan merata sampai sekiranya tidak terlalu lagi melekat pada tangan ya adonannya. Kalian lihat deh. Tapi nggak usah pakai tenaga nih. Cuman dicampur-campur sampai adonan ini juga terlihat halus. Untuk pembentukan glutennya udah bagus banget nih.
Tinggal kita merapikan permukaannya dan menghaluskan teksturnya. Jadi bagaimanapun juga karena kita tidak menguleni ataupun tidak menggunakan mixer, itu teksturnya tuh masih gerudul-gerudul gitu loh. Nah caranya begini aja, tuh didorong-dorong, kalau masih agak melekat tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Seperti ini ya, kalian bisa lihat ini videonya normal, tidak dicepetin. Jadi santai aja sampai adonan ini nyaman di tangan, tidak terlalu melekat. Ini kurang lebih 5 menit aja. Jadi disinilah kekurangannya ya. Kalau kalian menggunakan mixer mah enak, udah langsung jadi gitu kan. Nah tapi kalau pakai diulen seperti ini juga nggak terlalu harus dibanting-banting. Cuman didorong-dorong halus aja. Dorong-dorong lembut gitu. Nih gak berasa kan? Bisa kalian lihat permukaannya udah halus dan sangat elastis. Seperti ini. Udah siap, udah gak melekat lagi, beda dari yang pertama tadi ya. Sekarang kita panjangkan dan akan kita potong-potong. Nah, untuk ukurannya kalian sesuaikan aja. Ini Mama Iji timbang kurang lebih 60 gram setiap adonannya. Untuk bentuknya juga sesuai selera. Nah, di sini akan kita bulatkan dulu. Sebelumnya bisa taburi lagi sedikit tepung. Bulatkan adonan. Kemudian rounding agar permukaannya roti nanti halus. Nih, seperti ini ya. Kalau di awal ini aja kalian masih kasar, itu nanti hasil rotinya juga nggak smooth gitu, nggak mulus. Nah, jadi gunanya kita meronding ini agar roti itu pada permukaannya mulus dan bagian dalamnya itu menyatu dengan baik. Nah, udah selesai semua, kita dapat 8 potong. Di sini Mama Iji menggunakan cetakan untuk hotdog. Ukurannya 16 cm. Nih, kita pipihkan satu adonan. Kemudian gulung dari tepi sampai ke tepinya lagi. Untuk panjangnya disesuaikan dengan loyangnya ya. Sebenarnya nggak pakai loyang juga bisa. Cuma nanti saat mengembang tuh kadang ada yang benjol sebelah kiri lebih gede. Tapi kalau kalian telaten aja sih menggulungnya dengan rapi nggak masalah. Jadi sesuai selera aja. Nah, semuanya kita pipihkan seperti itu ya. Bisa kalian lihat. Sangat mudah sekali. Untuk resep dan metode ini bisa kalian gunakan untuk roti manis yang isiannya sesuai selera ya. Atau roti yang besar gitu. Nah, bagian pertemuannya jangan lupa dicubit-cubit agar rapat. Semuanya usahakan rapat dari ujung ke ujung. Tuh ukurannya udah oke. Sekarang tinggal kita masukkan. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua. Sekarang akan kita istirahatkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat. Waktunya kembali lagi disesuaikan dengan suhu ruangan di mana kalian saat ini mengerjakan. Bila suhunya panas itu bisa lebih cepat mengembang. Tapi ini kurang lebih 15-20 menit ya. Kemudian sebelum kita oven, olesi permukaannya dengan susu evaporasi atau kalau nggak ada susu bubuk sedikit dicampur dengan air. Sebelumnya oven udah kalian panaskan 15 menit terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas dan bawah. Ini nggak lama loh ya. Ini Mama Iji menggunakan oven gas kurang lebih sama dengan oven tangkring. Waktunya 15-20 menit. Ini dia hasilnya. Jangan kelamaan membakarnya. Kalau kalian kelamaan membakar, itu bisa keras ya. Rotinya bisa keras dan warnanya juga kurang cakep. Bisa terlihat ya penampakannya bagian belakang dan atasnya sangat mulus. Nah, ini harus segera dikeluarkan dari cetakan setelah keluar dari oven agar rotinya nggak basah nantinya. Bagian bawah itu kan pasti lembab. Jadi segera kita keluarkan
Seperti ini ya. Cantik. Tuh, ketika kita tekan kembali lagi. Fluffy banget seperti squishy. Nih, ini coba kita belah ala-ala hotdog. Nih, bisa kalian isi dengan krim, dengan selai, ataupun dengan abon. Apa aja bisa. Nah, kalau kalian ingin membuat roti hotdog, untuk takaran gulanya bisa kalian kurangin, bisa menggunakan 30 gram aja. Ini dia bagian dalamnya sangat lembut, jadi dengan menggunakan tangzong ini tanpa telur, tanpa bread improver, ataupun tanpa baking powder, hasil rotinya ini sangat lembut sekali. Gimana? Mudah ya membuatnya, asalkan kalian ikuti tutorialnya sampai selesai, dan dalam membuatnya itu kalian harus teliti juga sabar. Jangan buru-buru. Nih, dipencet-pencet akan kembali lagi ke bentuknya semula. Nggak terasa selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.